episode Kutu Buku kali ini, saya akan membagikan sebuah kisah tentang seorang anak dalam novel Ting. Sebuah kisah kehidupan mencari arti kebaikan. Novel dengan latar belakang kultur Tionghoa ini berhasil membuat saya sedih, terharu, gemas, dan juga termotivasi. Di sekolah, Ting sering sekali menjadi bahan bulian teman-temannya karena dia hanya punya satu tas lusuh yang sering sekali jadi bahan olokan teman-temannya. Sedangkan di rumah, Ting selalu dimarahi oleh ibunya. Bahkan ketika ibunya sangat marah, Ting dimasukkan ke dalam tong sampah tepat di depan depot soto milik ayahnya. Nah, sejak saat itu, Ting menganggap dirinya adalah anak sampah. Satu-satunya kebahagiaan di dalam hidup Ting adalah ayahnya. Dia bisa merasakan kasih sayang dari ayahnya, pelukan hangat, dan juga nasihat-nasihat dari ayahnya. Tapi sayangnya, di usia Ting yang sangat muda, ia harus kehilangan ayahnya, dan pada akhirnya, dia, ibunya, dan adiknya harus tinggal bersama engkongnya. Tapi sayangnya, kehadiran dari Ting dan keluarganya ini tidak disambut baik oleh paman-pamannya. Sampai-sampai dia harus didesak keluar dari rumah itu. Pada akhirnya, ibu dari Ting dibawa pergi oleh orang tuanya, sedangkan Ting tinggal bersama engkongnya. Nah, dari situ ancaman-ancaman dari pamannya ini terus bertambah setiap harinya. Sampai-sampai Ting memutuskan untuk kabur dari rumahnya dan kemudian hidup di jalanan. Dia berteman dengan preman, terus berteman dengan tukang becak, dan kemudian dia juga berjualan koran dan sekaligus membantu ibu kantin untuk berjualan. Di masa-masa terberat di hidup Ting, Ama Chen, neneknya, datang dan memberikan nasihat-nasihat yang terbaik untuk Ting. Salah satunya adalah selalu berbuat baik, maka hari-harimu juga akan menjadi baik. Itu sama persis dengan apa yang selalu dinasihatkan oleh ayahnya semasa Ting waktu kecil. Ayahnya selalu mengingatkan Ting untuk menjadi orang yang baik, supaya hari-harinya juga menjadi baik dan hidupnya pun menjadi tenang. Perjuangan keras dalam hidup Ting pun terus berlanjut. Dia memutuskan untuk merantau ke Jakarta, mencari pekerjaan, dan kemudian dia berhasil membuka sebuah toko HP. Nah, di situ membuahkan hasil, dan pada akhirnya dia menjadi orang yang sangat sukses. Nah, yang saya ceritakan tadi adalah sepenggal kisah kehidupan dari Tommy Wong, si anak sampah yang berhasil menjadi seorang pebisnis yang sangat sukses dan terus berkomitmen untuk memberikan kebaikan dan kebahagiaan untuk orang lain. Kisah perjuangan dari Tommy Wong yang ditulis oleh Priyanto Chang ini juga mengingatkan saya pada kisah masa kecil Oprah Winfrey yang juga penuh dengan kemiskinan dan dia harus mengalami pelecehan seksual dari saudaranya sendiri. Nah, tapi Oprah Winfrey berhasil untuk bangkit dan menggapai mimpinya. Di salah satu talk show, Oprah pernah mengatakan bahwa ayahnya adalah penyelamat hidupnya. After I gave birth at 14 years old to a child that I never even knew how this even happened to me at the time. When that child died, my father said to me, "This is your second chance. This is your opportunity to seize this moment and make something of your life." Kecintaan Oprah untuk membaca buku juga menjadi jalan keluar bagi Oprah untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Nah, perjuangan Oprah tidak sia-sia. Sekarang dia menjadi seorang yang sangat sukses dan sering berbagi kebaikan untuk orang lain. Mungkin saat ini kita dalam kondisi yang kurang baik. Tapi dari dua tokoh ini kita belajar bahwa hidup harus penuh dengan rasa syukur, optimis, dan terus berbagi kebaikan. Karena sebesar dan sekecil apapun kebaikan yang kita bagikan, pasti akan memiliki makna bagi siapapun yang menerimanya.